Guys, nama aku Sophie Mustikasari. Ini video pertama aku di YouTube. Sebelumnya aku tuh nggak pernah berani buat video-video gini. Aku tuh mau share sama kalian tentang penyakit aku yang udah hampir setahun deh aku idap. Aku tuh divonis dokter kena sakit HNP atau yang lebih kita kenal dengan sebutannya saraf terjepit. Jadi ceritanya tuh aku tahun lalu itu jatuh di tangga itu aku tuh jatuhnya terduduk karena kaki aku tuh kepleset gitu. Terus yang dan waktu itu tuh yang kena tuh cuman kakiku waktu itu tulang mata apa tulang ankle-nya itu kayak tergeser gitu kan, terus tuh tulangnya itu juga sempat tergeser. Nah, yang aku obatin itu tuh kaki aku, karena yang terasa tuh emang kaki, yang jatuh tuh yang sakit tuh kaki. Terus setelah sebulan atau 2 bulan gitu, aku tuh ngerasain kok sakit pinggang banget 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 banget, dan itu tuh sering banget sakitnya. Aku minum kayak obat pereda nyeri, dia hilang, habis tuh balik lagi sakitnya. Akhir puncaknya sakit itu yang aku sampai tahu kalau aku tuh HNP itu waktu itu waktu itu bulan 12 tahun lalu. Aku tuh tidur di kamar orang tuaku. Aku beda tidur dengan beda kamar lah, tidak tidur di kamarku, jadinya aku tidur di kamar orang tuaku. Karena kasurnya itu masih baru kan, jadi agak keras. Setelah aku tidur di sana, pagi-paginya aku tuh udah nggak bisa berdiri sama sekali, dan setiap aku berdiri tuh kesakitan. Pinggang aku tuh macam kayak ditarik, sampai dari mata kaki sampai ke pinggang itu rasanya kayak ditarik-tarik. Ya Allah, itu tuh sakitnya minta ampun. Akhirnya aku tuh pergi ke tukang urut. Itulah salahnya aku tuh pergi ke tukang urut, bukan ke fisioterapi. Terus aku diurut, terus agak mendingan, tapi agak mendingan. Terus setelah diurut itu, namanya aku ini kayak waktu itu kan hari Minggu, jadi aku mau jalan bareng temen-temenku. Aku pergi nyetir waktu itu, dan harusnya itu tuh nggak boleh. Harusnya itu tuh aku harus tuh saat itu tuh harusnya aku istirahat total. Dan aku nyetir itu lumayan jauh dari kota itu, sekitar 1 jam jadinya, dan itu pegunungan. Setelah aku nyetir sampai ke rumah pulangan, itu sakitnya 2 kali lipat, dobelnya, sumpah. Itu tuh sakit banget yang nggak pernah aku rasain selama ini. Sakitnya tuh sakit banget. Terus aku tuh ada temen yang kerja di rumah sakit juga. Dia bilang gini, ayo Pi aja, aku bawa ke tempat fisioterapi, mudah-mudahan sakitnya hilang gitu. Terus tuh aku dibawa ke fisioterapi. Aku fisioterapi sekali, besoknya hilang sakitnya, tapi 2 hari kemudian muncul lagi itu sakit. Ya Allah, ini tuh lebih parah, dan aku kayak nggak bisa jalan gitu. Aku jalannya nyeret sama sekali. Aku nyeret banget, nggak bisa ngangkat kaki sama sekali. Akhirnya karena aku udah nggak kuat, aku dibawa ke rumah sakit sama mamiku tuh itu kakaknya ibuku, kakak sepupunya ibuku itu ada dokter di rumah sakit umum daerah sini. Aku dibawa sama dia. Terus tuh aku tuh pas pertama kali kena, aku tuh nggak bisa pipis, nggak bisa buang air besar. Terus ya udah, kami tuh ketakutan, sampai akhirnya aku dibawa ke rumah sakit sama mamiku, gara-gara ibu sama bapak aku tuh nggak ada di kota Chani. Bapak ibuku tuh lagi nggak ada di kota Chani, gara-gara mereka lagi liburan ke Batam. Itu kan akhir tahun. Aku tuh gantian harusnya. Habis bapakku pulang, aku tuh yang pergi liburan ke Batam.
karena aku emang besar-besar di Batam, bukan di Kota Changi. Sampai akhirnya aku tuh tanggal 23 Desember masuk rumah sakit. Dan aku, ya Allah, aku tuh kayaknya kemakan ini kali ya, kemakan ini Google. Aku tuh selalu searching di Google apa sakitku, sampai akhirnya aku takut sendiri. Aku tuh takut lumpuh, aku takut nggak bisa jalan sama sekali. Jadinya sampai aku tuh nangis-nangis suruh bapak sama ibuku pulang ke Kota Changi, gara-gara aku tuh yang takutnya minta ampun nggak bisa jalan. Aku tuh takut banget nggak bisa ngapa-ngapain. Aku takut duduk di kursi roda, karena aku banyak baca di artikel di Google kalau katanya saraf terjepit ini tuh bisa buat kita lumpuh, bisa buat kita nggak bisa jalan lagi, atau kaki kita jadi mengecil. Akhirnya bapak aku tuh pulang cepet-cepet. Ya Allah, itu mereka nggak dapet tiket pesawat, nggak dapet tiket kapal, gara-gara harusnya tuh mereka tuh pulangnya tuh habis tahun baru. Tapi gara-gara aku sakit masuk rumah sakit, otomatis mereka cepet-cepet. Apalagi dokter saraf yang di rumah sakit bilang aku tuh harus segera dirujuk ke Medan, karena di fasilitas rumah sakit di Kota Changi itu nggak terlalu lengkap. Sorry ya guys, azan. Guys, aku balik lagi, udah selesai azan. Gini, jadinya aku tuh harus dirujuk ke Medan, karena di Kota Changi kan fasilitas rumah sakitnya tuh nggak lengkap ya. Aku tuh harus MRI di Medan jadinya. Tapi yang sedihnya itu, aku tuh kan harus dirujuk tuh tanggal 25-26 gitu. Ditelepon ke rumah sakit Medannya kalau banyak dokter saraf yang cuti. Jadinya aku tuh harus berangkat ke Medan sekitar habis tahun baru, sekitar tanggal 2 tanggal 3. Jadinya aku berangkat kalau nggak salah tanggal 2 atau tanggal 3 gitu. Tanggal 3 deh. Aku berangkat tanggal 3. Terus aku langsung dirujuk ke rumah sakit. Ada namanya Rumah Sakit Murni Teguh. Rumah sakit itu lumayan bagus sih, di Medan. Aku tuh di MRI di sana. Di MRI dan hasilnya aku tuh kena HNP di lumbal 4 dan 5. HNP-nya itu udah lumayan besar. Nanti aku share di sini deh foto ininya, foto MRI-nya aku share di sini. Terus itu aku itu ternyata juga saraf terjepitnya itu kenanya di lumbal 4 dan 5 dan mengenai saraf otonom kalau nggak salah ya. Itu tuh saraf yang menggerakkan fungsi buang air besar dan buang air kecil. Dan makanya dari awal tadi kan aku yang dibawa ke rumah sakit, aku tuh gara-gara nggak bisa pipis sama sekali, nggak bisa buang air besar. Jadinya aku dibawa ke rumah sakit gara-gara itu. Setelah itu begitu aku MRI aku keluar, aku tuh langsung disuruh sama dokter sarafku untuk disuruh untuk operasi. Aku tuh langsung nelpon kan, karena yang nemenin aku tuh adik sepupuku yang di Medan. Dia yang nemenin aku check up di sana, sama keponakanku. Mereka yang nemenin aku MRI sama cek di sana. Jadi aku langsung nelpon orang tuaku, aku nelpon bapak. Aku bilang, "Pak, aku harus operasi," kayak gitu. Tapi ternyata bapak tuh nggak ngizinin aku untuk operasi, karena dia tuh banyak punya temen tuh yang kayak punya saraf terjepit, operasi dan malah tambah parah, dan kadang ada yang nggak bisa jalan sama sekali. Jadinya bapak aku tuh menyarankan aku tuh untuk pulang dulu ke Kota Changi. Ya udah, aku pulang ke Kota Changi. Aku dengan surat rujukan untuk ke dokter bedah saraf yang aku bawa dari dokter saraf di
di Medan. Akhirnya aku balik lagi ke kota Cane. Aku tuh ini jadinya aku disarankan untuk tetap fisioterapi kalau belum mau operasi. Jadinya aku fisioterapi dengan salah satu terapisku namanya Kak Pepi yang masih saudara juga. Jadinya tapi yang akhirnya pas waktu itu aku tuh berhenti fisioterapi gara-gara bapak aku tuh dapat kayak katanya sih ini pandai obat-obat kampung, obat-obat tradisional. Jadinya aku berhenti fisioterapi, terus tuh aku beralih ke obat tradisional itu. Rupanya itu tuh diurut sama dia. Setelah aku menjalani pengobatan selama seminggu atau 2 minggu di situ, pinggang aku tuh kambuh lagi, narik lagi dari sakit pinggangnya tuh, narik dari pinggang sampai ke mata kaki itu nariknya parah banget, lebih parah daripada yang pertama aku masuk rumah sakit banget 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 gitu. Itu tuh gara-gara bapak aku tuh lagi-lagi aku salah tidur. Bapak aku disarankan sama yang ngobatin aku untuk tidur di atas, aku harus tidur di atas kayu atau papan gitu, jadinya yang datar. Nah sedangkan bapak aku tuh harusnya tuh harus ya, datar tapi lembut, sedangkan bapak aku tuh buatnya kayunya tuh agak keras banget malahan kan. Terus tuh tak kayak mana malamnya itu aku tuh kesakitan. Kayak biasa sih aku tidurnya lasak kiri kanan. Pagi-paginya saat aku mau buang air kecil, aku ke kamar mandi, tiba-tiba kayak dari kakiku sampai ke pinggang itu kayak disetrum, bener-bener kena setrum. Itu tuh parah banget, kayaknya sakitnya tuh bener-bener yang disetrum dari ujung kaki sampai ke pinggang itu kayak kena setrum. Jadinya itu aku masuk rumah sakit yang kedua kalinya. Di rumah sakit itu aku disuntik obat pereda rasa sakit, obat terus tuh aku disuntik juga sama metilprednisolone ya, metilprednisolone yang uh, dosis tinggi supaya meredakan rasa sakit aku dirawat sekitar 3 hari karena itu sakitnya nggak bener-bener nggak hilang-hilang. Aku tuh diinfus terus. uh, oh ya aku lupa, aku juga disaranin sama dokter sarafku untuk diet ketat waktu itu, karena emang sebenarnya aku tuh udah diet ketat banget sebelum aku sakit. Ternyata semenjak aku minum obat saraf itu, nafsu makanku tuh 2 kali lipat lebih banyak banget. Dan sampai aku tuh sebenarnya udah sempat kayak udah turun berpuluh-puluh kilo, tapi gara-gara penyakit ini tuh aku kayak naik lagi. Aku naik kayaknya dari timbangan awal yang pertama kali aku diet. Nanti aku share di sini foto-foto aku yang lumayan kurus waktu itu. Kok sekarang nggak usah, gara-gara aku tuh belum diet. Dan setelah aku masuk ke rumah sakit untuk yang kedua kalinya, akhirnya bapak aku tuh kapok untuk bawa aku tuh ke obat-obat kampung gitu, dan terus ngelanjutin fisioterapi yang lama. Jadinya aku tuh sempet gak bilang sih sama Kak Pepi kalau aku tuh udah ikut ini obat-obat kampung gitu, obat-obat yang diurut, yang diapa gitu. Jadinya pas lagi, Sophie kenapa bisa masuk lagi ke rumah sakit, katanya. Iya kak, kemarin tidurnya tempat keras. Aku bilangnya kayak gitu. Sebenarnya itu tuh mungkin gara-gara aku juga pergi ke tukang-tukang urut gitu. Aku tuh awalnya kayak, bisa nggak sih fisioterapi? Aku tuh awalnya nggak percaya kalau fisioterapi itu bisa. Setelah itu aku itu fisioterapi sampai akhirnya COVID masuk COVID. Terus tuh kayak Kak Pipi tuh bilang, Dek, kakak nggak buka praktek karena ini kan masih ada
pandemi, ada wabah, katanya kayak gitu. Oh iya kak, oke, aku juga udah mulai bisa, Ampi juga udah mulai bisa kok jalan, aku bilang gitu. Emang selama di fisioterapi sama kak Pepi, aku tuh udah ini, udah kayak udah bisa jalan, udah lumayan, udah bisa turun tangga, udah bisa naik tangga. Tapi yang masih kakiku tuh masih berat, masih belum kuat kali. Akhirnya Kak Pepi buka lagi awal puasa. Awal puasa Kak Pepi buka karena pandeminya, orang PSBB juga udah mulai longgar atau gimana, jadinya ya udah dibuka lagi sama Kak Pepi prakteknya. Jadi aku mulai lagi tuh, aku mulai lagi terapi atau apa, entah kayak mana, entah aku juga nggak tahu gara-gara apa, tiba-tiba aku lagi nunggu giliran untuk fisioterapi di tempat Kak Pepi, tiba-tiba itu tuh kambuh nyerang, sakitnya minta ampun, 2 kali sakit banget, sakit sama kayak yang kena pertama sama yang kena kedua. Jadinya Kak Pepi kaget dong, loh kok bisa Sopi, loh kok bisa sih sakit lagi, nggak tahu kak, ini tiba-tiba, aku bilang gitu kan. Terus tuh, oh ya udah, ini kayaknya kakak harus bukanya paksa deh katanya. Otot-otot Sopi yang narik-narik itu katanya, itu harus kakak buka paksa deh, tapi kita perjanjian ya Sopi jangan sampai nangis, ini tuh sakit banget katanya. Oke lah kak, aku bilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku tuh dibuka paksa sama Kak Pepi penjepitan yang ada di pinggang. Ya Allah, itu waktu Kak Pepi buka dengan cara dimasas itu, ya Allah, itu sakitnya minta ampun, sakitnya minta ampun. Aku nggak tahu itu sakitnya minta ampun. Ini sakitnya bukan gara-gara sakit itu ya, tapi gara-gara sakit dibuka sama Kak Pepi. Hampir 3 hari aku tuh nggak bisa duduk, aku tuh nggak bisa duduk sama sekali. Aku cuma tiduran. Terus tuh aku duduknya cuma di mobil pas dibawa ke tempat Kak Pepi untuk fisioterapi. Abis itu di rumah aku tiduran lagi, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku tuh nggak bisa duduk, nggak bisa apa. Akhirnya masuk bulan puasa. Oh, yang tadi itu sebelum puasa ternyata. Akhirnya masuk bulan Ramadan, puasa. Aku tuh selalu berdoa, ya Allah tolonglah Ramadan ini tuh aku paling enggak udah bisa masak, aku bilang kayak gitu, karena biasa di rumah ini aku yang masak kayak gitu. Jadi ya Allah, aku bilang kan, semoga Lebaran tahun ini nih, puasa ini aku bisa masak, bisa belanja ke pasar, bisa apa, aku kayak gituin kan. Setelah puasa sekitar seminggu itu kayak mukjizat, aku tuh bisa jalannya, aku tuh bisa jalan, terus aku tuh bisa bisa nyetir mobil, aku bisa bawa kereta, aduh motor, aku bisa bawa motor, aku tuh bisa jalan ke pasar, aku bisa buat aku bisa buat makanan sahur, aku bisa buat makanan buka. Ya aku tuh nggak nyangka banget. Sampai akhirnya Lebaran ini semua aku udah bisa lewatin sama sekali. Yang awalnya aku fisioterapi sama Kak Pepi itu 1 hari sekali, 1 hari kelang, 1 hari enggak, 1 hari iya, aku kayak gitu. Sekarang aku fisioterapi dengan Kak Pepi seminggu sekali. Dan ini ya Allah, itu perubahannya drastis banget. Aku sampai nggak nyangka kalau aku tuh nggak usah dioperasi, nggak usah dibawa, nggak di rumah sakit. Aku tuh pengen MRI ulang, tapi kan harus ke Medan. Ini masih masa pandemi, jadinya kayak bapak aku tuh bilang udahlah nanti aja, nanti selesai pandemi kita ke Medan terus MRI ulang kayak mana. Semoga saraf yang terjepitnya udah tinggal dikit gitu, karena kalau dilihat dari cara jalan aku, cara apa tuh udah kayak normal, udah kayak biasa. Dan aku tuh nggak tahu fisioterapi bisa se sepengaruh itu untuk aku. Jadinya aku tuh kayak bersyukur lah sampai nggak harus dioperasi. Aku tuh bisa nggak usah harus operasi, aku udah bisa jalan, aku udah bisa nyetir. Tapi yang masih mengganggu sampai saat ini yaitu untuk buang air besar dan buang air kecilnya masih agak susah sih. Nggak buang air besar sih,
Kalau buang air kecil udah biasa kayak biasa, kalau buang air besar tuh masih susah. Yang alhamdulillahnya lagi ya, walaupun aku agak aku gendut atau apa, aku tuh yang paling aku alhamdulillahnya tuh aku tuh nggak ada kayak kolesterol, aku nggak ada gula, aku juga nggak ada. Aku penyakit aku tuh ya cuman itu saraf terjepit kayak gitu. Dan sekarang tuh aku mau men-challenge diri aku, karena aku juga udah mulai nggak minum obat lagi. Aku udah nggak aku udah bisa dikit-dikit bisa jogging atau jalan yang jauh. Di video ini aku mau challenge diri aku tuh untuk aku diet lagi kayak dulu. Aku pengen lagi kurus kayak dulu. Aku pengen lagi uh, turun berpuluh kilo. Aku pengen nengok timbangan yang aku tuh seneng banget. Aku turun berpuluh-puluh kilo. Aku pengen banget kurus lagi kayak dulu. Pokoknya di video pertama aku ini aku pengen janji sama diri aku untuk aku diet kayak dulu. Aku pengen kurus. Emang awalnya sih aku emang dari dulu tuh emang udah, aku dari lahir emang dasarnya aku emang udah gendut. Tapi aku udah bisa olahraga lagi. Aku pengen lagi kurus kayak kayak sebelum aku sakit yang lumayan lah, aku bisa bisa bergaya, foto bagus ya kan. Aku pengen banget kurus lagi, makanya aku men-challenge diri aku di video ini aku janji aku tuh pengen diet dietnya lagi. Dan aku pengen di saat video ini diupload, aku udah mulai diet aku, dan aku mau nunjukin ke kalian di video selanjutnya gimana aku diet selama seminggu ini. Setelah aku membuat video ini, nanti aku juga akan timbang, aku juga akan ngasih tahu kalian berapa aku turunnya. Semoga aku bisa cepet sih turunnya ya. Aku nggak mau lagi sakit, semoga pokoknya aku mau balik kayak dulu lah. Aku nggak mau segendut ini yang bener-bener gendut banget. Aku pengen kurus kayak dulu lagi. Setidaknya sebelum aku sakit aku ya gendut, tapi nggak ini banget lah, nggak gendut banget. Gendutnya sehat. Aku pengen gendutnya tuh aku sehat kayak gitu. Aku pengen aku gendut lincah kayak dulu, yang waktu aku jalan ke Singapura berpuluh-puluh kilo itu aku masih sanggup. Aku pengen kayak gitu, aku pengen balik lagi kayak dulu. Jadinya di video ini aku tuh pengen challenge diri aku supaya aku tuh seminggu ke depan aku bisa turun paling nggak 3-4 kilo kayak dulu. Semoga ya udah, sekian video dari aku. Nanti kita kembali 10 hari atau seminggu yang akan datang. Kita lihat gimana nanti aku nimbang, aku dietnya gimana, aku joggingnya gimana, aku olahraganya apa. Oke, dah, see you next time guys.